A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Apa kabar siswa-siswi kelas 9 MTSN 1 Bandar Lampung? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat ya dalam kondisi pandemi ini. Namun tidak mengurungkan niat kita untuk belajar sekalipun melalui daring, melalui e-learning MTSN 1 Bandar Lampung. Anak-anak sekalian, kita awali pembelajaran ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dr. Andes Haji Herman Edi Abdullah akan mengajarkan kepada kalian materi ya, tentang letak, luas, dan dinamika penduduk benua Asia. Kita tahu bahwa bumi yang bulat ini terbagi menjadi dua wilayah, daratan dan perairan. Sepertiga luas daratan, 2/3 luas perairan dari semua total luas dunia ini. Nah, anak-anak sekalian, daratan yang luas ini disebut benua. Sedangkan perairan yang luas disebut samudra. Daratan yang sempit disebut pulau. Perairan yang sempit tidak terlalu luas disebut laut. Kita akan bahas daratan yang luas. Salah satunya adalah benua Asia. Dari 5 benua sebagai bentuk daratan di permukaan bumi ini, yang terluas adalah benua Asia. Dia terluas, dia terpadat penduduknya. Nah, benua Asia ini kalau dilihat dari atas ya, peta dunia ini, apa artinya secara di satelit digambar, maka tergambarlah seperti yang ada di peta ini daratannya. Nah, daratan yang Bapak katakan tadi, benua yang terluas tadi adalah ini Asia nih. Yang kedua benua Amerika, yang ketiga Afrika, yang keempat Eropa, yang kelima Australia. Luas daratan benua Asia ini 44.391.000 km persegi. Itulah luas daratan benua Asia. Adapun benua ini, ya anak-anak sekalian, ya, benua ini memiliki letak astronomis dan geografisnya. Nah, kalau kita tinjau secara astronomis, apa itu astronomis? Astronomis itu adalah letak suatu wilayah atau benua ditinjau dari garis bujur dan garis lintangnya. Garis lintang, garis bujur itu menentukan letak astronomis suatu tempat. Ya. Berdasarkan letak astronomis itu, benua Asia ini anak-anak terletak antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat, 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Itulah letak astronomis benua Asia. Sedangkan letak geografisnya, apa itu letak geografis? Letak suatu tempat, wilayah atau benua berdasarkan keadaan permukaannya di permukaan bumi, keadaannya di permukaan bumi. Adapun letak benua Asia secara geografis di bagian utara, ya. Ini kalau lihat peta anak-anak, peta geografisnya, ini benua Asia, letak geografisnya, ya, perbatasannya bagian utara itu Samudra Arktik,
bagian barat, ya, tepatnya barat daya, Laut Merah dan Laut Tengah. Jadi Laut Merah, Laut Tengah, tepatnya itu barat daya. Nah, sedangkan bagian selatan Samudra Hindia dan Australia. Bagian timurnya Selat Bering dan Samudra Pasifik. Itulah batas geografis benua Asia ini. Nah, anak-anak tentu kita tahu ya karakter benua ini kayak ada pegunungan, ada laut, ada sungai, ada lembah, ada ngarai, bukit dan lain sebagainya. Nanti kalian cari ya seluas-luas informasi tentang benua Asia. Itu tugas ya. Kamu rangkum nanti. Ya. Bapak hanya memberikan pancingan aja dalam pelajaran ini. Jadi kamu cari seluas-luasnya informasi tentang benua Asia. Ya, letaknya, luasnya, ya. Jadi karakter benua ini. Nah, di samping itu kita tahu sadar bahwa kita ini hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, di daratan yang disebut benua tadi, ya. Atau dikatakanlah bagian dari benua itu ada pulau. Ya, seperti kita tinggal di Bandar Lampung. Bandar Lampung ini bagian Provinsi Lampung, wilayah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ini bagian dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu bagian dari Indonesia. Indonesia itu terletak di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu bagian dari benua Asia. Nah, karena kita hidup di permukaan bumi, berarti anak-anak ada manusia yang berkembang, termasuklah di benua Asia. Dan jenis manusia itu bermacam-macam, rasnya, ya, sukunya, bangsanya, dan itu telah digambarkan oleh kitab suci kita Al-Quranul Karim yang Maha Agung. Ya, apa kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini surah Al-Hujurat ayat 11. Hai manusia, kata Allah, kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Oleh karena itu, kita tidak boleh melecehkan satu sama lain, bahwa kita ini dijadikan memang bermacam-macam untuk saling mengenal tadi. Ya, tak ada penindasan sekalipun ya banyak perangai manusia di permukaan bumi ini yang berkuasa kadang-kadang menindas yang lemah. Ya. Nah, anak-anak sekalian, ya, kalau kita sadar bahwa jenis yang berbeda-beda tadi disebut ras. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan sosialnya, atau biasa ilmu demografi namanya, ilmu kependudukan. Ya, adapun ras-ras yang mendiami penduduk benua Asia ini adalah jenis penduduk, ya, pertama Mongoloid. Apa itu Mongoloid? Ras kulit kuning, mata sipit, pendek enggak, tinggi enggak. Ya, ras ini terbanyak di Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan. Ini ras Mongoloid. Kemudian ras kulit hitam itu banyak di India. Orang aslinya disebut Dravida, kulit hitam asli India. Kalau di Indonesia ada kulit hitam itu orang Papua. Nah, anak-anak sekalian, ya. Kemudian ada ras yang disebut Kaukasoid, bangsa kulit putih. Biasanya mata mereka itu biji matanya biru, ya, rambutnya rambut pirang, ya. Ada juga rambut hitam, tapi ras ini, ya, kebanyakan ya hidungnya mancung, kulitnya putih. Ini Kaukasoid. Kalau di Asia itu banyak di Arab Saudi, ya, Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Turki. Itu di Asia Barat paling banyak. Itu ras Kaukasoid.
Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tuh rasnya banyak, ras campuran antara kulit kuning dengan kulit hitam, maka disebut ras Melayu. Ya, bentuk jenis kulit mereka sawo matang. Ya. Nah, anak-anak itu berada, penduduk jenis-jenis ini berada di benua Asia. Kalau kita lihat ya, pertumbuhan penduduk Asia itu rata-rata, walaupun kita tahu bahwa Cina peringkat pertama pertumbuhan penduduknya paling padat, 2 India, 3 Amerika Serikat, ini secara dunia, ya 4 baru Indonesia. Jadi di Asia itu negara terpadat itu 3, ya, Cina, India, Indonesia, ya. Rata-rata pertumbuhan penduduk benua Asia itu 1,5% per tahun. Jadi hampir 60% penduduk dunia itu ada di benua Asia. Adapun komposisi, ya, komposisi penduduk benua Asia, ya, yang jumlah penduduk benua Asia itu 4,5 miliar orang. Nah, berdasarkan data 2017 anak-anak, ya. Jadi kalau dilihat dibagi, ya, jumlah luas benua Asia itu rata-rata per kilometer didiami 145 orang. Jadi 145 orang per kilometer persegi. Ya. Adapun komposisi susunan, maksud komposisi itu, ya, komposisi penduduk benua Asia itu usia rata-rata kebanyakan ya 30,7 tahun, ya, atau 31 tahun dibulatkan. Umur 15 sampai 64 jumlahnya 67% dari jumlah penduduk 4,5 miliar tadi. Laki-lakinya 52%, 48%-nya perempuan. Ya. Dan tinggal di perkotaan sampai 40-50%. Itulah karakter penduduk benua Asia. Jadi tinggal di perkotaan itu sekitar 49-50%, maaf. Nah, tentu penduduk di dunia ini, ya, semuanya diukur kemajuannya. Nah, untuk mengukur kemajuan penduduk dunia itu melalui IPM namanya, Indeks Pembangunan Manusia. Kalau di benua Asia, indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi itu berada di negara Jepang, Singapura, Arab Saudi, ya, Qatar, ya, Uni Emirat Arab, itu yang sangat tinggi. Nah, sedangkan yang IPM tinggi saja itu berada di negara Malaysia, Oman, ya, Sri Lanka, Lebanon, Thailand. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu berada di IPM yang sedang, ya, tinggi enggak, rendah enggak, sedang saja. Dia bersama Myanmar, kemudian Pakistan dan Kamboja. Sedangkan IPM yang terendah di benua Asia itu adalah, ya, negara Afghanistan, Yaman, dan Suriah. Nah, itulah karakter atau apa namanya penduduk benua Asia. Ya, dinamika perkembangannya tentunya, ya, pertambahan penduduk Asia itu lebih cepat dibandingkan benua Eropa, ya, dan benua-benua yang lain, karena dia paling padat, ya, paling padat itu benua Asia, ya, pertumbuhan penduduknya luar biasa. Nah, inilah anak-anak sekalian materi kita hari ini, ya. Nanti bisa diulang-ulang rekaman ini untuk dipelajari, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tugas kalian nanti mengkelompokkan, ya, negara-negara mana yang berada di Asia Utara, Asia Selatan, Asia Tenggara, ya, Asia Barat, ya. Kemudian kalian gambar peta, namanya peta dunia. Di sana nanti terlihat beberapa benua, termasuk benua Asia. Ya, kamu cari tahu sumber yang untuk belajar, bukan tayangan ini saja, ya, bisa YouTube, internet, ya, buku-buku di perpustakaan dan lain-lain. Cari tahu tentang ini. Ini saja, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Beri kurang mohon maaf.
Mudah-mudahan kita selesai dari pandemi ini akan bertemu dengan tatap muka kembali lagi ya, di pelajaran yang normal ya. Demikianlah, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.